Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, dulur-dulur pembelajar semuanya. Nah, apakah dulur-dulur saat ini yang lagi bingung ya, yang lagi galau, aduh saya belum pemadanan. Misalkan dulur-dulur Shopee affiliate program ya, aduh saya belum pemadanan padahal terakhir sebelum 30 Juni. Atau dulur-dulur yang kerja di tempat lain pun kan diarahinnya harusnya sebelum 30 Juni ya. Pas lihat tanggal, sekarang udah tanggal berapa? 29, terus sudah mau tanggal 30, dan hari libur lagi gitu ya. Jadi nggak ada kantor pajak yang buka. Nah, gimana ya? Apa yang akan terjadi? Apa konsekuensinya? Nanti kita akan bahas bareng-bareng ya. Tentu bukan dasarnya. Ini kita dari aturan, kemudian kita belajar bareng-bareng dari aturannya ya. Nah, apalagi di eh, apa namanya? Di aturan terkait itu kan PMK 136 tahun 2023 ya. Itu mulai tanggal 1 Juli 2024. Nah, jadi jawabannya, dulur-dulur semuanya, intinya sih tenang ya, nggak perlu panik karena nggak bisa dilakuin, nggak apa namanya, nggak ada yang bisa dilakuin gitu, apalagi dulur-dulur yang belum punya Evin atau yang baru banget daftar NPWP-nya gitu. Karena untuk pemadanan ini kan harus loginnya, untuk login ya harus registrasi dulu gitu. Jadi kalau yang belum registrasi, belum ada Evin sama sekali, sementara Evin harus datang langsung ke kantor ya, dan kantornya tutup gitu. Nah itu udah nggak, istilahnya udah nggak ada yang bisa dilakukan gitu. Selain eh ini ya, selain apa yang akan kita pelajari nih, apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, tapi kalau dulur-dulur yang sudah ada Evin, sudah aktivasi Evin ya silahkan tinggal registrasi, tinggal lakukan pada pemadanan ya, sebelum 1 Juli ya, di hari Sabtu atau Minggu ini, berarti 2 hari terakhir ini gitu. Tapi kalau tadi yang baru daftar atau belum, udah punya NPWP tapi belum aktivasi Evin, nah itu kan udah nggak bisa tuh, udah nggak bisa lagi udah nggak ada yang bisa dilakuin ya. Nah, bisa dengerin video ini ya, apa konsekuensinya dan segala macamnya. Baik, nah jadi kalau nggak pemadanan, apa sih yang akan terjadi ya? Nah ini dasarnya di PMK nomor 136 tahun 2023. Dulur-dulur bisa download sendiri ya di internet. Nah ini saya juga download di internet. Silahkan, ada 13 pasal, kalau mau dibaca pasal per pasal silahkan. Nah ini kami sudah rangkum ya, terkait konsekuensi atau apa yang terjadi ketika belum padan tanggal 1 Juli 2024. Nanti kita interpretasikan ya dari sudut pandang kita sebagai wajib pajak misalnya, atau dari sudut pandang si DJP sama sudut pandang pemberi kerja. Nah jadi ada tiga tiga apa namanya, user berarti ya. Nah PMK nomor 136 tahun 2023 ya, ini yang diterbitkan tanggal 8 Desember 2023. Oke. Nah, intinya sebenarnya ada di pasal 11. Nah, jadi sejak tanggal 1 Juli, WP menggunakan nomor induk kependudukan sebagai NPWP dengan format 16 digit dalam layanan administrasi yang diselenggarakan oleh DJP dan pihak lain. Oke. Nah, wajib pajak menggunakan NITKU sebagai identitas tempat kegiatan usaha yang terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan pihak lain yang menyelenggarakan layanan administrasi yang mencantumkan NPWP itu harus menggunakan NIK sebagai NPWP dengan format 16 digit terhitung sejak tanggal 1 Juli 2024. Nah, makanya beberapa pihak lain yang disebutkan di sini gitu ya, pemberi kerja khususnya, kayak misalkan contoh besarnya Shopee Affiliate, misalkan pihak Shopee ya, itu kan mewajibkan pemadanannya karena mereka juga menyesuaikan sistem pemotongan pajaknya gitu. Nah, itu ya. Nah, terus di pasal berikutnya, nah, ada lagi nih pasal 1A dalam hal wajib pajak. Nah, ini mulai ke wajib pajak yang belum padan ya. Misalkan sama kayak case dulu sekarang nih. Dalam hal wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A yang merupakan orang pribadi penduduk tidak dapat memanfaatkan layanan administrasi perpajakan dan administrasi pihak lain yang menggunakan NPWP karena status data identitas belum padan. Nah, dengan data kependudukan. Oke, sini ya. Jadi belum melakukan pemadanan, wajib pajak dimaksud nih, tetap dapat memanfaatkan layanan administrasi perpajakan dan administrasi pajak pihak lain setelah melakukan perubahan data dan terhadap data tersebut dilakukan pemadanan yang menghasilkan data identitas UWP telah padan. Nah, jadi setelah 1 Juli kalau belum padan, ini nih kuncinya di sini, tetap dapat memanfaatkan, tapi tadi setelah melakukan perubahan data. Nah, cara perubahan data itu seperti apa? Ya datang ke kantor pajak. Kalau nggak diperpanjang. Kalau sistem online-nya
sudah ditutup, misalkan untuk pemadanan online ya. Jadi tinggal datang ke kantor pajak. Nanti lebih detail lagi di pasal berikutnya. Gitu ya. Nah, kemudian di pasal 11 ayat 3-nya nih, Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dapat memberikan perpanjangan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada pihak lain berdasarkan pertimbangan kesiapan sistem administrasi pihak lain yang dimaksud. Ini mah kalau ada pihak lain yang belum siap dengan NPWP 16 digit, ini bisa diperpanjang. Waktu pemadanannya ya gitu. Termasuk mungkin, ini asumsi saya pribadi ya, sistem pemadanannya bisa diperpanjang juga walaupun kecil kemungkinan ya, karena kan harusnya Desember, ini diperpanjang. Kayaknya nggak mungkin diperpanjang 2 kali gitu ya. Gitu, tapi ya namanya kemungkinan ya, seperti itu. Nah, tapi yang jelas, pun misalkan tidak diperpanjang, dulur-dulur nggak perlu khawatir, karena tadi udah ada, disebutkan, jadi tinggal melakukan perubahan data. Gitu ya. Nanti dulur-dulur silahkan bisa di hari Senin ya, berarti atau hari Selasanya, datang ke kantor pajak, atau kalau mau nggak repot telepon dulu aja ke 1-500-200 atau ke nomor kantor resmi ya, KPP tempat dulur-dulur terdaftar gitu, kantor pajak terdaftar gitu ya. Jadi tidak akan berakhir ya, life must go on. Jadi ini hanya perkara administrasi saja, tidak ada konsekuensi denda ya, cuma ada konsekuensi administrasi gitu. Jadi kalau yang udah padan kan ya udah beres ya, kalau yang belum ya ada usaha atau usaha yang harus dilakukan gitu ya. Lagi di tanggal 1 Juli atau setelahnya ya untuk melakukan pemadanan, itu pun untuk mengurus administrasi ya. Kuncinya di administrasi. Jadi dulur-dulur tenang saja. Solusinya tenang, nanti hari Senin ya. Pilihannya dulur-dulur bisa tadi ya datang langsung aja misalkan ke kantor pajak, atau telepon dulu ke kantor terdaftarnya, atau ke Kering Pajak 1-500-200. Nanti tanyakan ya solusinya seperti apa di hari Senin. Atau kita tunggu ya Instagramnya Ditjen Pajak RI. Semoga ada gitu ya panduan buat kita apa yang harus dilakukan di hari Senin nanti ya, kalau belum pemadanan gitu ya. Jadi dari sudut pandang kita sebagai wajib pajak tenang. Nah, kalau sebagai pemberi kerja tadi ya ada kebijakan tertentu ya kalau dari sisi pemberi kerja, yang tiap pemberi kerja pasti beda. Kayak Shopee misalkan, entah seperti apa ya kebijakannya, nanti kita lihat juga di hari Senin tanggal 1 Juli apakah akan di freeze atau sebenarnya nggak masalah juga, atau seperti apa, nanti kita lihat kalau di sisi pemberi kerja. Yang jelas kalau dari sisi pajak, kalau kita lihat dari PMK ini, peraturan Menteri Keuangan ini ya tidak ada konsekuensi denda, dan tetap akan tidak akan berakhir lah ya, tetap bisa diurus gitu. Seperti itu. Nah, itu mudah-mudahan memberikan ketenangan ya, sedikit memberikan ketenangan. Nanti liburan ini pakai liburan dulu deh gitu ya. Nanti Senin baru dicek lagi. Seperti itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.